Aduh. Emang kadang-kadang wanita itu perlu diarahi ya. Nah, aku punya sesuatu buat kalian-kalian. Apa itu? Karena tema hari ini adalah menceritakan wanita-wanita yang bercerita lewat karyanya. Nah, aku mau kasih challenge ke kalian. Apa itu? Tunggu. Ini kita belajar menghitung? Bukan. Aku udah kayak Bu Guru lagi. Cocok ya. Gini ya anak-anak. Jadi hari ini aku mau ngetes imajinasi kalian. Jadi misalnya coba Ber, kamu coret apa aja? Bebas. Wih, jangan mukaku dong. Ini katamu bebas. Udah pernah ada yang nyoret di sini, jadi hati-hati ya. Coret asal, tapi jangan banyak-banyak. Dah. Oke, nah misalnya emang kurang kreatif. Katanya asal, tapi jangan banyak-banyak. Kok kasih dikit protes pula. Asal boleh, tapi jangan asal-asalan. Ya udah berarti, nah aku misalnya dari satu gambar ini harus gambar sesuatu. Dan waktunya cuma 15 detik. Jadi misalnya kayak gini. Aku gambar apa ya? Gambar, misalnya. Apa itu? Jadi kelinci. Nah, 15 detik. Sekarang kita cek Berli ya. Oke. Nah, Oke. sekarang Berli ya. Iya. Aku yang coret ya. Paling bagus. Kamu kelinci doang tadi. Iya. Nah, Wow. ayo Bar. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bunga. Bunga. Iya. Bunganya kusut guys. Bunga terakhir. Ini bunga ini nih. Oh iya bener. Oke. Walaupun begini ini karya ya. Karya yang jujur. Aduh. Jujur sih tapi agak gimana ya. Sekarang Firly. Ada itunya. Firly. Nih kamu yang coret Ber. Aku yang coret ya. Ya. Khusus buat Firly. Khusus buat Firly aku Firly coret. sini dong. Lu ngapain sih dempet banget sama gendang. Tahu. Ini aku khusus buat Firly, aku coretnya merem ya. Ya. Wih, tanda tangan. Disuruh coret malah tanda tangan. Iya. Oh iya. Tapi goyang ya. Apa tuh? Singa. Ini landak. Oh, landak. Benar, tepuk tangan. Keren juga ya. Imajinasinya ya, kan? Ber. Aku pinter banget. Ini kakinya, ini Oh. ayam tahu. Oh, landak berkaki ayam. Ini emang ayam ada yang gini. Ada, ini bulunya ceritanya gitu. Oh, ya bisa. Kita Ya. mikirin ayam aja ya. Udah, Ber. Ya udahlah kita. Kamu nggak bisa gambar, Firly. Macam bunga dia perfect aja. Nah, Ber, daripada kita ngaco-ngaco, Iya. mendingan kamu panggilin temen kamu yang pelukis itulah. Dia sih emang mau datang ke sini. Oh ya? Tapi kamu jangan ambil dia dari aku ya. Enggak dong, paling aku belajar ilmunya aja, ngambil ilmunya aja. Nah, aku bakal ngobrol-ngobrol sama perempuan inspiratif yang satu lahir dari seni melukis, yang satu memilih tatak letak ruang sebagai bahasanya. Wow, penasaran dong siapa Penasaran, orangnya? kan? Tetap di Woman Inside, Real Talk, Real You. Jadi ntar pas lombanya pasti kita percaya diri.
sama kayak seniman kalau kita latihan terus trying to perfecting our craft gitu, aku yakin kayak pasti lama-lama percaya diri itu tuh muncul karena biasa. $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you wouldn't believe. I got a dark side you ain't ever seen. I got a mind of my own and a strong opinion, and I don't need nobody else. The boys will never understand it. The boys will never see the light. If they only knew what the girls are doing. We got that woman's sense. The boys will never understand it. The boys will never see the light. If they only knew what the girls are doing. We got that woman's inside. Woman's inside. Hunya lagi dong, hunya lagi. Kembali lagi di Woman Inside, Real Talk, Real You. Ih, fun banget pasti kan nontonin Woman Inside kan? Aku punya pantun, Ber. Apa tuh? Cakep. Belum, Ber. Dar. Belum nih. Ay, jalan-jalan ke Cibuntu. Pulangnya beli jambu. Cakep. Kalau pikiran kamu lagi buntu, sini Woman Inside bantu. Nah, Uhuy, sesuai Uhuy. sama tema kita hari ini, Ber. Uhuy. Uhuy banget. Karena kalau kalian lagi buntu berkarya, ini sosok ini pasti nginspirasi kan, Ber. iya. Nah, ini adalah salah satu bentuk apresiasi buat wanita yang tetap berani berkarya. Langsung aja kita Bener. panggilin gak sih, Ber? Kita kulik lebih dalam lagi. Yes. Langsung aja kita sambut lagi. Syuksi. Halo, selamat datang. Silakan duduk. Oh iya. Halo, Suksi. Aduh, ini temen aku, baby. Oh ya. Iya. Oh, tapi kok nggak mirip ya? Emang temenan harus mirip kayak kita? Iya, kok kan nah, ada miripnya kan? Nah, siapa tahu jiwa seninya mirip gitu, Ber. Mirip banget. Karena dia tuh belajarnya emang dari aku. Berat. Ini sih berat. Kalau kata gua mah, Ber, mending jangan ngomong gitu. Halo, Suksi. Halo. Lucu deh nama kamu. Pasti Kayak- dari Eropa. Enggak, jadi awalnya itu karena aku terinspirasi karena aku suka makan sushi. Ih, keren banget ini kamu bawa hasil karya kamu ya? Karya kamu Iya. ya? Ini bahannya apa ini? Aku pakai akrilik di atas medianya biasanya kanvas. Cuman ini karya-karya aku yang kecil. Nah, ini nih karya-karyanya. Iya. Oh, keren banget. Kamu Kok dari bisa kapan sih nimbul mulai gitu ya? ngelukis? Sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Ya. Ini tuh pakai cat apa? Akrilik. Pakai cat akrilik? Iya. Oh, bukan cat lukis gitu? Justru akrilik itu biasanya dipakai buat ngelukis. Terus kalau misalkan akrilik itu emang catnya tuh lebih tebal dan bertekstur. Makanya lukisan aku semuanya bertekstur. Iya, aku sempet Iya. kepoin Instagram kamu kan. Nah, rata-rata ciri khas dari lukisan kamu tuh memang punya tekstur. Dan selalu ada kayak kejutan-kejutan di dalamnya. Contohnya yang ini. Tiba-tiba ada gorila sama Godzilla berantem. Masa sih, Mas? Dia tuh selalu nyelipin itu. Jadi kayak dari jauh kelihatannya seperti apa, ketika didekatin ada meaning lagi. Iya. Keren banget sih kamu. Terima kasih. Apa sih yang melatar belakangi kamu tuh kayak, kayaknya aku mau ngeseriusin ngelukis. Kayaknya kalau itu awalnya tuh aku suka nonton anime manga. Ya. Ya, cuman waktu itu pas belajar menggambar
kayaknya ini dunia yang seru gitu. Jadi aku tekunin di situ sih. Ini emang sengaja begini apa? Gemes banget pengen gue kopek. Jangan dong, Ber. Ini tuh justru kenapa mau dikopek sih? Iya, gemes Saking banget. lucu ya karyanya ya. Nah, enggak, aku mau nyari kejutannya di mana nih? Nih kalau ada ini? gunung nih. Tuh kan, coba kamu cari kejutannya di mana? Nih ada gunung nih ya guys. Ini gunungnya dia berlarva. Larva. Ini tuh ada orang nggak sih tiba-tiba di sini? Ini mah orang ya? Apa ini? Ini menggambarkan apa ketika kamu ngelukis ini? Jadi kalau konsep lukisan aku itu kalau dari jauh kayak lukisan abstrak, tapi dari dekat lukisan pemandangan. Kalau yang ini pemandangan sawah. Larva di mana, Ber? Maaf ya, emang agak minus 2 kemarin itu. Sebelah sini 1,5. Oke, ini berarti kita taruh dulu ya. Iya kita taruh sini ya. Sini dong. Jangan, deket-deket. itu kita pajang di sini aja. Nah, biar Bisa cakep. nggak? Ketutupan dong. Mikir. Tinggalin. Apa itu? Gak sengaja. Yang ini. Mikir. Dibales. Aduh. Sebentar. Udah, ayo kita ngobrol-ngobrol. Oke, balik lagi Susi ya. Biasa kalau kamu lagi mulai ngelukis itu, kayak kamu harus dari mood dulu, atau memang langsung gambar aja, atau harus ada konsep di awal? Kalau aku sih kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Misalkan kayak lagi sedih, kayaknya pengen deh bikin karya yang sedih, atau enggak kayak lagi terinspirasi sama satu warna, atau kayak tiba-tiba ada muncul aja kayak bentuknya kira-kira ntar kalau mau bikin nextnya mau begini gitu. Jadi kayak tergantung. Oh, berarti lebih ke mood sama ide yang keluar saat itu ya. Kalau kamu lihat kita kira-kira mau gambar apa? Bidadari gitu. Susi temen aku. Aku juga berteman kalau begitu. Kan karena lukisan-lukisan kamu itu abstrak, pasti banyak dong kayak komentar-komentar yang mungkin sedikit tidak mengenakan untuk dibaca. Banyak sih, kebanyakan kayak itu mah anak kecil juga bisa gitu. Iya, tadi aku juga bilang gitu. Mana? Tunjukin mana? Aku pikir ya dari jauh kan. Itu aku mah coret. Udah jadi itu. Mau aku tampilin lagi gambar bunga kau, ha? Hah? Nggak usah. Tapi kamu pernah ngerasa stuck nggak sih? Kayak, oh kenapa ya ide-ide nggak muncul? Terus kayak, aduh biasa kamu ngelakuin apa biar ide itu datang gitu? Misalnya harus ngopi dulu kah? Atau mungkin harus naik gunung? Cuma menurut aku stuck itu normal. Iya. Iya, jadi kayak kita istirahat dulu, melakukan. Biasa kalau misalkan aku suka bikin study kayak menggambar. Misalkan kayak aku gambar tiba-tiba lagi stuck, aku gambar bunga. Terus ntar pelan-pelan kalau misalnya kita push terus, ntar bisa ketemu lagi tuh kayak ritme untuk bikin karyanya lagi gitu. Karya yang baru lagi dengan inovasi yang baru. Iya. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi kamu untuk ngelukis itu? Kalau sosok banyak banget sih. Jadi kayak bahkan teman-teman seniman aku juga sangat menginspirasi aku. Jadi kalau misalkan kayak ditanya inspirasinya siapa, kalau Banyak. sebut satu kayaknya nggak begitu. Sebut 3 deh kalau gitu. 4 deh. Mungkin teman-teman dekat aku pertama, aku terinspirasi banget sama orang ini, namanya Embetan. Embetan? Ya, kedua teman aku Indah Oi. Ya, kita sama seniman. Terus aku juga sangat respect dan kita saling support each other gitu. Oh, sama ya. dia juga gambar ini. Tapi Ber, kita ada VT-nya dia loh. Mana? Nah, biar kamu ngeliat gimana cara dia ngelukis ya. Oke. Kita lihat bareng-bareng.
Kendalanya adalah yang aku sadari ternyata bikin konten dan bikin karya itu dua hal yang berbeda. Karena selama ini aku belajarnya itu gimana cara bikin karya yang bagus. Sedangkan kalau konten itu gimana cara biar audiens mau nonton terus. Jadi kayak dua hal yang berbeda gitu. Tell me what you want, I can do it. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I can take your pain, I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Just tell me what you want, I can do it. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I can take your pain, I've been through it. Welcome back di Woman Inside Real Talk Real You. Yah, kita masih bakal ngebedah tadi video tadi. Bedah. Video tadi kenapa ya kalau ngelihat perempuan lagi ngelukis tuh kayak feelingnya seksi, Ber? Bentar, Mai. Kalau perempuan lagi main perkusi, Lebih seksi juga. Aduh, dia malah ngelukis. Iya, Ber, seksi. Pause. Set, pause lagi. Set. Cuma bedanya karyanya udah jadi. Aduh, aku tuh pengen banget bisa ngelukis loh. Tapi kayaknya itu butuh kesabaran deh. Kamu biasa ngelukis satu lukisan itu ngabisin waktu berapa lama? Kalau karyanya gede bisa sampai berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Iya. Kalau misalnya karyanya segini, Ini sih bentar sih. Ini bentar. Kayak Bentar. oh, kamu paling kecil bikin karya cuma segini. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi Aku pengen bikin karya segini. iya, aku tuh kan ngelihat kamu tuh selain melukis, mulai ngerambak jadi konten creator juga kan. Nah, ada kayak kendala nggak sih pas jadi konten creator? Kendalanya adalah yang aku sadari ternyata bikin konten dan bikin karya itu dua hal yang berbeda. Karena selama ini aku belajarnya itu gimana cara bikin karya yang bagus. Sedangkan kalau konten itu gimana cara biar audiens mau nonton terus. Jadi kayak dua hal yang berbeda gitu. Iya. Iya, Meskipun keren. sama-sama seni ya. Iya. Tapi Ber, Apa tuh? aku baru sadar ada yang berbeda di sini tahu. Apa itu? Nih, Wow. dia bikinin khusus buat Woman Inside kayaknya. Keren banget. Ada akunya nggak? Lucu. Ada akunya nggak? Gak semua harus ada kamunya, Ber. Ini apa? Awas. Ya guys, ini ada meteor. UFO. UFO. Oh iya, oh yang ada itunya. Ada kodoknya. Maksudnya Alien. kita kodok nih. Alien, Ber. Iya. Gak semua yang hijau itu kodok. Iya. Ini ada kitanya nih. Ini Ada yang ini. hijau juga mata duitan. Gak semua Iya, kodok, iya, Ber. iya, Banyak. iya. Cuman itu kodok alien. Hah? Oh, memang kodok alien. Berarti gak salah ya? Ini kayaknya aku blunder sendiri ya. Iya. Nih lihat nih. Ini kodok alien Ini juga. Ican, itu alien nih. Ini ada Ican. Tuh, mirip nih sama dia nih. Kok Ican sih? Nah, ini dari jauh itu kan Bagus abstrak ya. kan, Ber. Nah, tapi selalu ada sesuatu ketika kita lihat lebih dekat. Iya, ini ada. Ini ada filosofinya nggak sih lukisan ini? Menggambarkan apa? Kalau aku terinspirasinya itu, biasa kalau misalkan alien itu kan kesannya makhluk yang pinter. Iya. Wah, Heeh. Terkesannya kan? Aku bisa terkesannya ya. Terkesannya ya.
Iya, kalau misalkan di lukisan ini kesannya alien yang udah sepintar itu aja masih ada yang bisa ngebajak UFO-nya, yaitu kodok aliennya gitu. Oh, wow. Iya sih emang kadang aku suka dibajak. Iya. Ada nggak sih satu lukisan yang kamu lukis itu sampai lama banget, terlama deh lukisan terlama kamu? Terlama? Kayaknya nggak pernah sampai lama-lama banget sih. Paling lama 2 mingguan itu ya? 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu. Wow. Nah, lukisan kamu juga udah terjual sampai ke Singapura. Keren! Itu pasti dibayarnya pakai dolar. Iyalah, masih pakai cinta, emang lu? Gua lagi. Itu lukisan apa tuh? Kalau itu pesanan commission sih. Jadi kayak dia minta art style abstrak aku, cuman yang hiddennya dia mau kelinci peliharaannya. Oh, Iya. gemoy. Jadi aku kayak walaupun style abstrak aku tapi bisa dipersonalize gitu. Iya. Tetap ada pesan yang mau disampaikan sama si pemesannya ya. Iya. Seandainya nih, kamu, apa kita mau main game saja? Kita main game saja. Oh, oke. Boleh. Sweet. Bukan, gamesnya itu tuh jawab cepat. Oh. Jadi kamu harus jawab cepat ya. Lukisan paling sulit yang kamu buat? Abstrak. Abstrak. Oh iya. Lukisan di studio atau di luar ruangan? Studio. Melukis saat lagi sedih atau lagi happy? Sedih dong. Sedih nggak sedih? Happy. Oh Happy. Karena kalau sedih tutup air mata, susah ngeliat. Oh, tutup air mata. Lucu. Benar. Ngelukis saat lagi sedih atau lagi happy, dia pilih yang Tapi kalau aku Tutup air mata. nulis itu lebih enak lagi sedih. Oh iya. Ah, Oh, lebih keluar ya? lebih keluar air matanya. air matanya. Apa teknik yang paling kamu hindari? Overblending. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kita melukis kan kadang kayak kalau sisi-sisinya terlalu kasar kita blend. Cuman kalau di overblending itu menurut aku kurang bagus. Jadi kurang natural ya. Iya. Oke. Oke, kuas atau pisau palet? Kalau cuman harus pilih satu. Pisau palet. Pisau palet. Oh, karena kamu tetap bisa ngelukis pakai pisau palet. ya? Iya. Oh, Karena aku mainnya palet. di tekstur. Oh, oke. Pisau palet ya. Oke. Gak tahu lagi. Oke, next. Pakai banyak warna atau monokrom kayak kita? Banyak warna. Nah, kita tidak dipilih. Kita tidak dipilih karena banyak warna lebih ceria kayaknya. Iya. Kalau kalian personality sudah ceria soalnya gitu. Oh, itu mah di kamera aja. Di belakangnya mah air mata juga yang ini kita dapat info katanya kalau lukisan kamu itu pernah di commission oleh Kominfo dan dipajang di lantai 4-nya. Iya. Oh iya. Iya. Oh, keren Kok banget. bisa? Gimana Kominfo konsepnya tiba-tiba apa itu? tiba-tiba ngubungin kamu? Iya, jadi aku kayaknya salah satu pihak dari Kominfo lihat video di sosmed aku. Terus minta di-recreate salah satu original painting aku buat di gedung lantainya. Ada requestan nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Karena mereka udah kayak menghargai hasil karyanya apa adanya. Keren banget, keren. Ini juga ada nih, saat melukis pernah menggambar lukisan untuk cucu Presiden Habibie. Oh, dipesan langsung sama Putri Habibie. Oh iya. Iya. Keren banget. Tapi keren banget. berarti kayaknya dari konten itu ngebantu kamu banget ya? Justru aku berasa aku mulai karir aku sebagai seniman itu karena sosmed. Jadi Tuh. berasa lebih seniman yang dilihat banget ya. Iya. Dan semua orang bisa ngelihat karena kalau misalnya kita ngelukis terus misalnya dulu belum ada sosmed kan orang-orang yang kurang mengerti tentang melukis kan dia nggak bisa ngelihat. Oh Kan cuma iya. ada di pameran doang kan. Sedangkan di pameran tuh kayak orang-orang yang emang suka sama lukisan aja yang datang. Bener Ber, apalagi tuh banyak orang tuh terinspirasi loh. Misalnya orang gak suka ngelukis nih, ngelihat Viti kok kayaknya ngelukisnya enak ya, ngelukis itu kayaknya seru ya. Nah dia jadi kayak pengen belajar juga. Iya, itu salah satunya aku loh. Kalau di TikTok tuh kan ada tuh yang udah ada nomor-nomornya. Kamu tau gak sih? Oh iya ya. Ya, itu aku ngelukis di situ, nyontek kan. Oh, Tapi aku iya. suka. Udah ada nomor-nomornya, iya karena kayak satisfying terus kayak rilis emosi gak sih? Itu aku bisa nggak megang handphone loh lama. Soalnya emang baterainya habis sih. Hai.
ini dong, kamu kasih sedikit kayak masukan mungkin buat kayak seniman-seniman yang sampai sekarang itu mungkin belum melek sama dunia Sosmed. digital, apalagi sosial media gitu. Atau belum pede gitu. Karena kan atau kamu bingung. sosok yang udah sukses gara-gara sosial media kan sebenarnya. Amin. Amin. Kalau menurut aku, pertama kalau misalkan nggak pede, itu hanya masalah kebiasaan. Dan menurut aku kalau misalkan emang niatnya sharing sesuatu yang positif dengan hati yang positif, akan sampai ke orang-orang yang tepat yang bakal akan support karya-karya kamu. Jadi menurut aku sayang, terus ntar akan takutnya nyesel pas udah di kedepannya gitu. Wah. Tepuk tangan. Terima kasih Susi udah hadir di Woman Insight. Dan buat yang nonton, tetap jangan kemana-mana karena abis ini ada narasumber. yang apa tuh? Apa Tangannya sih? ajaib banget. Yes, karena tapi kali ini bukan di kanvas, Bukan. tapi ke bidang yang lebih besar lagi. Penasaran siapa? Tetap di Woman Insight, Real Talk, Real you. Daripada nggak ngapa-ngapain, aku tuh iseng suka dekor-dekor kosan aku. Gitu. Aku suka makeover kosan aku dan aku tuh iseng kayak kontenin kali ya gitu. Dan setelah dikontenin ternyata rame juga yang nonton gitu. Welcome back di Woman Insight. Real Talk, Real you. Yuk kita undang sekarang orang yang bisa membuat ruangan terasa hidup dan berwarna. Bentar Ber, tapi Apa? karena yang kita undang ini berhubungan sama ruangan. Iya. Jadi aku naruh ini. Lukisan tadi kita taruh di rumah aja. Oh, Karena bintang tamu ini tuh berhubungan sama home decor. oh iya. Sama DIY. Wow. Iya. Tadi kan dari Philly kita udah belajar tentang goresan-goresan karya kan? Iya. Ih. Sekarang Sekarang kita dari ruangan yang benar-benar dirubah total. jadi dia bakal ngerubah ruangan kita semua. Yes. Masa sih? Tergantung deal-dealan di belakang nanti. Oke. Aduh berat di sini berat. Ya langsung aja kita sambut. Tiranisha. Iya, aku taruh dulu. Sini sayang, aku bantu. Halo. Halo, Rara. Silakan duduk. Thank you. Ini Rara, berarti Tiranisha itu dipanggilnya Rara, Rara, ya? iya. Oh, oke, panggilan sayang. Aku tahu sini ya. Boleh? Ini tuh celengan ya? Bukan, ini vas. Oh ini vas. Iya. Ini kayak celengan loh. Ya, bisa juga Ada jadi lubangnya. celengan. Bisa. Ini sih karya kamu ya? Iya, karya. Wah. Ini terbuat dari apa? Itu terbuat dari kardus bekas. Kardus bekas, serius. Serius. Kok bisa keras ya? Ada triknya, Ber. Ada triknya, bener. Ini aku boleh jujur nggak sih di sini? Apa Konten itu? kamu itu pernah lewat di FYP aku. Oh iya.
thank Jumlah you. followernya itu jutaan, Ber. Wow. Nah, berkat karya-karyanya dan juga kontennya tuh yang kreatif. Bahkan dia tuh punya jargon khusus loh. Oh my Gimana God. tiap videonya gimana? Kak, Hai bestie, gitu Ber. Iya, iya. Benar, lucu banget tahu. Ini nggak bisa diambil ya? Ah, bisa. Bisa. Kita dekor gini aja deh sambil ngobrol. Ber, Ber. Ini ada seni namanya merangkai bunga. Ayo coba kamu Oke. deh. Oke, aku bisa. Dia gemes. Aduh, itu kerjaan aku biasanya. Aduh, gemes Gak deh. apa-apa. Nah, ya. Iya. Sebentar, mekar. Gini, lucu banget. Ini ada daunnya, baby. Oke. Ah, udah cabut. Iya, boleh. Kak, ayo Kak. Gak apa-apa. Tuh, ini ada di tengah ya daunnya ya. Iya. Ini kok dia nggak berdiri dengan tegak sih? Nah, harus disangga, Ber, biar berdiri tegak. Terima kasih ya. Iya. Ini jadi Ini keren. bisa bolak-balik. Jadi bisa yang polos sama bisa yang pattern. Ceritain sedikit dong tentang kayak titik awal perjalanan kamu di dunia seni. Kalau seni sih aku kayaknya udah suka dari kecil mungkin ya. Karena dulu tuh aku suka gambar-gambar gitu kalau seni. Tapi kalau untuk menekuni dunia DIY dan home decor, fun fact, aku konten kreator yang terlahir pada saat pandemi. Oh, tenang saja, aku juga. Iya, jadi aku tuh pas pandemi, itu kan kita harus di rumah aja, Iya. ya kan? Daripada nggak ngapa-ngapain, aku tuh iseng suka dekor-dekor kosan aku. Oh. Gitu. Aku suka makeover kosan aku dan aku tuh iseng kayak kontenin kali ya gitu. Dan setelah dikontenin ternyata rame juga yang nonton gitu. Aku tuh sering lihat konten-konten kamu semua tuh kamu kerjain sendiri kan. Betul. Yang aku emes banget itu tuh kalau benda-benda kayak gini oke Oke. lah. Ya, tapi ini tuh kadang sekelas meja, kandang kucing, itu kan udah kayak harus tukang kayu nggak sih yang ngerjain, tapi dia sendiri, Ber. Betul. Jadi aku tuh ngerasa kayak DIY itu harus berproses. Itu ya tadi dari yang mudah-mudah dulu, dari yang gampang-gampang dulu, mulai dari kayak gambar-gambar mungkin kan, terus dari yang botol plastik bekas itu, akhirnya aku kayak apa nih yang bisa jadi sesuatu hal yang challenging buat aku gitu. Jadi aku upgrade mulai ke bikin-bikin yang besar gitu, yang bener-bener kayak effort banget. Sampai akhirnya aku nyoba nukang. Aku lihat lagi. Jadi aku tuh DIY-nya udah bukan kayak fast kayak gini-gini lagi gitu. Sekarang tuh udah mulai coba nukang, kayak aku bikin kabinet kulkas sendiri, aku bikin cat hotel sendiri, sama aku bikin yang sekarang project ongoing itu bikin rak fireplace. Kayak rak gitu tapi lumayan besar gitu. Dan itu aku beneran motong kayu sendiri, aku skrup-skrupin satu persatu gitu. Bisa itu. Iya, dia lakuin itu sendirian dan dikontenin. Iya. Gak ada yang bantuin. Ada sebenarnya asistensi yang bantuin pegangin gitu. Iya, itu kan karena harus kuat kan, Iya, kayak misalnya benar, tempat kulkas benar. segala macam, kok nggak brut. Bener. Iya, apalagi dia itu menurut aku punya ciri khas, Ber. Jadi ketika dia bikin misalnya tempat rumah kulkas gitu kan, dia tuh kayak cute gitu. Dia bisa bikin kayak gelombang gitu. Makanya Betul. kemarin dia itu sampai ke luar negeri, sampai diundang sama TikTok Award juga buat kayak ngebahas tentang home decor. Aku mau lihat dong VT-nya, penasaran Boleh. banget. Boleh dong. Boleh. Ini. Boleh ceritain dikit dong, kemarin tuh diundang sampai ke luar negeri, terus diundang TikTok Award tuh gimana sih ceritanya? Oke, kalau TikTok Awards kebetulan aku tahun kemarin itu masuk nominasi TikTok Awards karena jadi salah satu lifestyle creator of the year gitu.
berat, keren. Iya, itu aku masuk nominasi karena aku kan kebetulan sering posting tutorial atau DIY sama home decor ini di TikTok gitu kan. Jadi mungkin aku kayak jadi salah satu nomininya, dipilih jadi salah satu nomininya. Kalau kemarin yang ke Eropa, itu kebetulan aku jadi satu-satunya konten kreator dari Indonesia yang di-invite di acaranya IKEA gitu, di Swedia. Gitu. Ber, pegangin dia, Ber. Pegangin. Takut sombong bentar lagi, Ber. Dia, Ber. Pegangin. Jangan sombong ya. Sombong ya. Gitu. Aduh, Ber. Dia dipanggil IKEA loh. Aku belanja di sana. Bukan dipanggil IKEA, Ber. Tapi dia pergi ke Eropa Betul. dari programnya IKEA. Betul. Aduh, ngobrol sama Rara nih aku jadi punya kata-kata nih. Apa tuh? Aduh, kalau gabut itu belajar dekor. Jangan belajar cinta, nanti tekor. Kita ada yang satu ini nih, Ber. Yang satu ini? Kita lanjut ngobrolnya sama dia. Oke, Tetap tetap di di Woman Inside Real Talk, Real You. Aku udah terjun sebagai konten kreator, akhirnya ya aku butuh konten juga gitu. Dan kebetulan ini adalah hal yang aku suka juga gitu. Jadi kayak hobi, sekalian ngonten, sekalian jadi pekerjaan juga ya sekarang. Tell me what you want, I can do it. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I could take a pain, I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got that inside that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got that inside that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got that inside that you need. Give me one more chance, I won't let you down. Welcome back di Woman Inside Real Talk, Real You. Aduh, aku masih punya banyak pertanyaan buat kamu, Rara. Kamu siap nih jawabnya? Nah, Jujur ya. pertanyaan yang pertama ya, ketika kamu ngedekor rumah, itu tuh kamu biasa karena kayak butuh suasana baru atau butuh semangat baru atau memang karena konten? Untuk kerjaan aja. Cari Atau emang nggak bisa cari aja. diem? Apa nggak bisa diem aja? Kayaknya yang terakhir deh. Kayaknya aku karena nggak bisa diem sih. Awalnya Awalnya. karena nggak bisa kayak aku harus ngapain ya hari ini gitu. Karena aku tuh kayak setiap harinya kayak harus bermanfaat gitu kan sih Kak? Ih, aku Gitu ya. banget. Aduh, kayak jangan langsung nusuk gitu dong. Bisa gak sih? Iya, berawal dari kayak aku harus melakukan sesuatu lah gitu. Tapi karena aku udah terjun sebagai konten kreator, akhirnya ya aku butuh konten juga gitu. Dan kebetulan ini adalah hal yang aku suka juga gitu. Jadi kayak hobi, sekalian ngonten, sekalian jadi pekerjaan juga ya sekarang. Oh iya sih. Gitu. Nah kalau kamu punya budget nih 100.000 dan harus ngedekor kamar kamu, itu kamu bakal buat apa? Budgetnya 100.000 aja? Budgetnya 100.000. Iya. Bisa banget. Budget 100.000 itu bisa beli wallpaper stiker. Hah? Oh, ada yang tahu wallpaper stiker? Aku tahu wallpaper, Aku tapi tahu. wallpaper stiker bukannya mahal ya? Enggak, wallpaper stiker itu budgetnya sekitar 40 sampai 50.000. Oke. Betul. Bisa buat beli itu. Bisa buat beli itu. Dan dekor-dekornya itu bisa DIY kayak ini nih. Ini kan budgetnya dari barang bekas, Kak. Oh, ya Iya, udah jadi nggak kayak apa-apa ya. on budget banget karena pakai barang-barang yang ada di sekitar aja gitu, pakai barang bekas
atau bahkan pakai sampah yang ada di sekitar kita, itu bisa di DIY gitu. Jadi 100.000 itu lumayan gede menurut aku budgetnya ya. Jadi kita bisa ngapa-ngapain. Pertama mungkin si dindingnya ini bisa ditempelin wallpaper stiker. Yang 40.000 Yang 40.000 Tapi itu. kan kamarnya 1 hektar. Kamar siapa Kak yang satu? Ini pertanyaan menjebak soalnya kan ini masalahnya itu kamar doang ya. Nggak disebutkan luasnya segimana. Oke. Iya. Itu aku agak ngeblank tuh. Kamar mandinya Siapa yang tinggal di situ gitu? Siapa yang tidur di situ bener? Iya. Seberapa sering sih kamu kayak ngerasa nggak bisa tidur gara-gara ngeliatin Pinterest misalnya, oh gue harus bikin ini nih, gue harus bikin ini nih, karena aku gitu. Kita sering gitu kan, kayak pengen bikin ini, pengen bikin itu. Tapi nggak bisa. Oh berarti kakak ciri-ciri orang kreatif? Iya, Iya. cuma bedanya mungkin yang kesalurin sedikit. Oh gitu, Iya. oke. Lebihnya di sini, Bener, gedenya. bener. Tapi itu bener Kak, jadi katanya orang kreatif itu nemu idenya bisa di mana aja dan kapan aja. Nah kadang aku tuh nemu idenya pas jelang mau tidur gitu loh, kayaknya besok aku mau bikin ini deh, gitu. Kepikiran kan jadinya. Itu lihat, katanya nyari ide bisa di mana aja. Ada nggak tuh di sini? Itu aja kreatif loh Kak. Itu aja kreatif. Nyari ide aku beneran loh ini. Kalau aku mungkin kebanyakan nyari jodoh kali ya. Oh, oke. Aduh, itu lebih susah. Mending aku nyari ide. Tapi misalnya kamu ada satu ruangan nih. Kamu harus dekor banget, tapi kamu cuma boleh pilih 3 aja. 3, Bagian mana yang wajib banget kamu dekor pertama kali? kamar udah pasti. Ruang tamu sama dapur gitu. Pernah ada nggak sih yang kayak, rumah gue mau di dekor nih, kamu jadi interior desainnya atau mungkin apa Banyak gitu? jujur. Udah, tapi Banyak. kamu jalanin nggak? Sebenarnya kan aku kan di sini as a content creator aja ya. Jadi aku benar-benar dekor untuk diri aku sendiri gitu. Jadi kayak aku dekorin rumah aku bikin DIY juga untuk konten aku dan emang sesuai sama yang aku butuhin gitu. Nah, jadi gak jarang ketika aku ngonten, Besti, aku manggil followers aku Besti kan. Oh, Besti. Hai Besti, iya. Besti aku ini suka DM, Kak bisa nggak dekorin kamar aku kayak gitu-gitu, bisa nggak aku dibikinin DIY gitu, itu sering banget Kak. Tapi aku jujur belum sempat untuk ngebuka jasa itu. Tapi katanya kamu pernah sampai kehabisan duit gara-gara kamu harus bangun rumah orang tua di kampung karena roboh. Terus hidup Bener. dibiayain pacar yang sekarang udah jadi suami. Betul. Oh. Ada masa sedihnya ya Kak ya, betul. Jadi ada masa-masa di mana aku shock berat. Mungkin pada saat itu kayak aku tuh di usia aku pada saat itu aku punya uang kayak 3 digit gitu. Kayak dari hasil konten tuh wah alhamdulillah banget. Tapi di sisi lain aku dikasih cobaan. Cobaan aku itu rumah orang tua aku yang di kampung tuh tiba-tiba roboh bener-bener roboh ambruk Kenapa gitu. tuh? Bener. Itu sih kayaknya sih dari struktur bangunannya yang kurang bagus. Mungkin kayak tukangnya agak abal-abal mungkin gitu ya, aku nggak tahu. Aduh, ngeri banget ya. Bener-bener ambruk gitu. Bener-bener ambruk. Akhirnya orang tua aku nggak bisa tinggal di situ kan, dan mereka mutusin buat ngontrak. Tapi kan dalam kondisi saat itu yang aku berkecukupan gitu kan untuk diri aku sendiri, akhirnya aku putusin buat gue bakalan bikinin rumah buat orang tua gitu. Akhirnya aku bangun kembali rumah yang roboh itu. Tapi karena pada saat itu penghasilan aku masih yang maju mundur, apalagi dari endorse kan nggak tentu ya Kak ya gitu. Endorse itu kan kadang ada kadang enggak gitu. Jadi nggak balance antara pemasukan sama pengeluaran gitu. Aku tuh kayak akhirnya shock berat. Aku nggak punya, maksudnya aku udah habis gitu kan uang aku. Akhirnya aku cuma bisa ngandelin pacar aku pada saat itu. Yang diandelin. Bener, jadi dia yang ngebiayain aku untuk bayar kosan dan untuk hidup aku. Sempat ada di posisi begitu. Oh, nggak apa-apa. Akan selalu ada rezeki untuk anak yang berbakti. Amin, ya Allah. Thank you banget Rara Thank udah you ngobrol banget, di Momen Rara. Insight. Terakhir deh, kasih pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang keinspirasi sama kamu pengen jadi home decor, content creator gitu. Oke, kalau pesan dari aku, mulai aja dulu dan cari karakter dan juga personal branding kamu itu seperti apa gitu. Dan yang pasti, from the small screen, it's gonna be a big. Gitu. Keren. Terima kasih, Ra. Sukses terus.
terus. Oke, terus nonton Woman Insight karena banyak insight yang bakal kita bagiin ke kalian. Sampai ketemu di next episode Woman Insight, Real Talk, Real You.